Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dari Bukit Sion, kita akan mendengarkan firman kebenaran Tuhan sebagai kekuatan kehidupan kita hari ini. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang terus mengasihi kami, puji dan syukur Tuhan untuk hari baru, kesehatan, nafas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Mensyukuri semuanya itu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan kuatkan kami agar firman kebenaran-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, dapat mengubahkan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada Sabtu 13 Februari 2021 terambil dari Mazmur 50 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 50 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf yang Maha Kuasa. Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi yang indah ini, ibadah dan topeng. Ibadah dan topeng. Mari kita melihat apa definisi dari ibadah. Ibadah merupakan tindakan manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi banyak di antara kita salah mengartikan makna ibadah. Banyak orang mengartikan ibadah hanyalah sekadar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja. Ternyata tidak. Ibadah dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu bagaimana dengan topeng? Topeng adalah alat yang dipakai oleh orang untuk menutupi wajahnya. Topeng adalah alat yang dipakai orang untuk menutupi wajahnya hingga wajah aslinya tidak menjadi kelihatan dan orang-orang tidak mengenalnya. Kedua pengertian ini, yaitu ibadah dan topeng, kita akan merenungkannya dalam bacaan Mazmur 50 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebagai seorang pemimpin paduan suara di bait Allah, Asaf memberikan mazmur pengajaran terkait dengan ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Asaf mengawali Mazmur 50 dengan manifestasi Tuhan sebagai hakim di Gunung Sion. Melalui sinar,
api, dan badai. Tuhan memerintahkan untuk mengumpulkan bangsa Israel dan mengadili mereka, sebab perjanjian dengan Tuhan mereka anggap hanya diikat oleh ritual persembahan korban. Bangsa Israel melanggar hakikat hubungan perjanjian dengan Allah yang seharusnya nampak dalam persembahan syukur, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan Allah sebagai hakim dalam kemahakuasaannya. Ia sanggup melihat manakah ibadah yang berkenan, manakah ibadah yang sejati, atau manakah yang hanya merupakan kemunafikan belaka. Ibadah yang hanya dimaknai sebagai ritual akan kehilangan kuasanya untuk mengubah hidup orang-orang yang melakukannya agar semakin serupa dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, tadi di pengantar kita ibadah dan topeng kita melihat definisi masing-masing dari makna kata tersebut. Lalu kemudian kita diantar oleh pemahaman atau bacaan kita pada pagi yang indah ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak di antara kita yang memakai topeng saat beribadah. Kita memakai topeng seakan-akan kita adalah orang yang baik ketika kita melakukan ritual-ritual atau ritus-ritus keagamaan. Ibadah semacam ini adalah ibadah yang Tuhan tidak kehendaki. Di dalam gereja kita mengatakan bahwa Tuhanlah yang dipermuliakan, Tuhanlah yang disembah. Tetapi kadangkala dalam ibadah kita tidak menyukai orang-orang yang ada di sekitar kita atau jemaat yang lain. Inilah ibadah yang tidak dikehendaki Tuhan. Ketika juga kita mengadakan ritus, kemudian di antara seorang majelis ada yang kita tidak suka. Ini juga bukan ibadah. Ini adalah ibadah yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kita pakai sebagai sarana untuk menutupi kejahatan atau kelaliman kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, manakah ibadah yang Tuhan kehendaki? Ada lagu yang mengatakan ibadah yang tulus dan murni, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jadi lagu tersebut ingin menekankan kepada kita bahwa jujur dan tulus itu adalah sebuah perbuatan kita, tindakan kita terhadap sesama, hubungan kita terhadap sesama, hubungan kita terhadap orang-orang, bahkan terhadap Allah sendiri. Ini yang menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang murni. Bapak Ibu Saudara, ternyata konsep ibadah adalah ketika kita melakukan kehendaknya. Tidak hanya melakukan ritus-ritus keagamaan, tetapi ibadah yang sejati membangun relasi yang baik antar sesama, membangun hal-hal yang baik,
membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka topeng kita, karena Tuhan tahu kedalaman hati kita yang paling dalam. Kita tunduk di hadapannya, mengaku segala dosa dan kesalahan kita, sehingga ibadah yang kita lakukan sungguh-sungguh demi untuk kemuliaan namanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur untuk kesehatan, nafas hidup, hari baru yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk firman kebenaran Tuhan yang kami dengarkan. Semoga firman ini dapat mengubahkan hati, pikiran, perkataan kami. Terlebih ya Tuhan, kami makin serupa dengan Kristus. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berikan kesabaran, kekuatan dalam menjalani proses pemulihan. Juga yang dalam masa-masa isolasi, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, kami percaya ya Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan mereka. Juga yang mengalami penyakit COVID-19, Tuhan, kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan mereka semua. Engkau terus menguatkan mereka. Obat-obatan yang ia konsumsi, Tuhan berkati. Makanan dan minuman, Tuhan berkati. Tuhan berkati para medis yang senantiasa merawat, keluarga yang senantiasa mendampingi, dan orang-orang yang di sekitar yang senantiasa memberikan kekuatan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami percaya kesembuhan akan mereka peroleh. Kesembuhan itu nyata bagi mereka semua ketika mereka percaya bahwa hanya Engkau satu-satunya penyembuh, dokter di atas segala dokter. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Tuhan, Engkau penghibur yang sejati. Engkau yang terus menghibur dan mengubahkan duka cita menjadi sebuah sukacita melalui orang-orang yang ada di sekelilingnya, melalui kerabat dan lain sebagainya. Tuhan, kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan mereka. Berikan kekuatan kepada mereka yang berduka. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik sebagai orang tua, dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Berikan kuat sehat selalu ya Tuhan dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan, sehingga mereka dapat mengandalkan Tuhan, terlebih dapat mendidik anak-anak yang Engkau karuniakan kepadanya. Juga berdoa untuk anak-anak yang Tuhan dalam masa pendidikan, dalam masa sekolah atau kuliah online. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menuntut ilmu, sehingga kelak nama Tuhan di situ tetap dipuji dan dipermuliakan, dan mereka dapat meraih cita-cita yang mereka inginkan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk para janda, duda, lansia, dan yatim piatu. Tuhan, Engkau tahu keberadaan mereka semua. Tuhan, Engkau melindungi mereka, memberikan kesehatan dalam menjalani hidup ini yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkati dalam keseharian mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang
bersukacita karena berulang tahun. Tuhan, Engkau yang melengkapi sukacitanya, memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air, Tuhan berkati, lindungi, sertai, hingga mereka betul-betul menjadi wakil Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Berikan kekuatan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab ini. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sebelumnya itu kami mohon pertolongan, kekuatan hanya daripadamu. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, bukan kehendak kami yang jadi. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion saya menyapa kembali Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.